Assalamualaikum. Sebelum perkuliahan online ini dimulai, diharapkan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan perlengkapan kuliahnya ya. Dan nanti akan ada kuis di akhir perkuliahan. Sudah siap? Topik perkuliahan kita kali ini adalah tentang peranan perdagangan luar negeri dalam pembangunan ekonomi. Peranan perdagangan luar negeri dalam pembangunan ekonomi itu cukup berperan sekali atau sangat menonjol. Sebab para ahli ekonomi klasik dan neoklasik itu mengungkapkan betapa pentingnya perdagangan internasional ini dalam pembangunan suatu negara. Bahkan mereka menganggap bahwa perdagangan luar negeri ini dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Dan secara historis, perdagangan luar negeri ini juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Kenapa? Karena negara kaya akan menjadi lebih kaya dengan merugikan negara miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Kemudian kajian ini akan memperdalam tentang seberapa jauh perdagangan luar negeri ini menghambat pembangunan negara terbelakang. Untuk memahami pernyataan ini, mari kita simak beberapa subbab selanjutnya. Pentingnya perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri mempunyai arti yang sangat penting bagi negara berkembang, sebab dapat memberikan arti perlunya membangun pengetahuan dan pengalaman yang memungkinkan pembangunan serta sarana untuk melaksanakannya. Di sini maksudnya adalah negara berkembang itu pada abad ke-19 dan abad ke-20, negara berkembang menerima sumbangan yang cukup besar dari negara yang maju. Dan ini bertujuan untuk melakukan pembangunan di negara yang berkembang. C. Manfaat langsung. Manfaat langsung dari perdagangan luar negeri ini bila mana ada suatu negara yang mengkhususkan diri kepada produksi beberapa barang tertentu saja sebagai akibat perdagangan luar negeri dan pembagian kerja. Maka dia dapat mengekspor komoditi yang ia produksi lebih murah untuk ditukarkan dengan apa yang dihasilkan negara lain dengan biaya yang lebih rendah. Dari perdagangan luar negeri tersebut, maka negara yang memperoleh keuntungan, maka pendapatan nasionalnya akan naik, sehingga akan menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi negara yang berkaitan. Nah, dengan tingkat output yang lebih tinggi tadi, atau tingkat produksi barang-barang yang dihasilkan tadi lebih tinggi, maka lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan. Negara terkebelakang atau negara miskin biasanya memiliki pasar domestik yang lebih kecil. Dan pasar domestik yang kecil tadi tidak mampu menyerap output yang ada. Ini menyebabkan rendahnya dorongan untuk berinvestasi. Pasar yang kecil juga disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat. Perdagangan internasional memperluas pasaran dan merangsang investasi, pendapatan, dan tabungan melalui alokasi sumber daya yang lebih efisien. Beberapa negara terbelakang mengkhususkan diri pada produksi pada satu atau dua komoditi bahan makanan. Jika dilakukan upaya ekspornya, upaya tersebut akan memperluas pasar.
Sumber daya yang ada digunakan lebih produktif dan dialokasikan kepada sumber-sumber yang lebih efisien berdasarkan fungsi-fungsi tertentu. Jadi sebagai contohnya, perdagangan luar negeri ini juga akan membantu mengalihkan sektor pangan ke sektor uang. Karena pasar bagi produk pertanian itu akan meningkat dan pendapatan kehidupan kaum petani itu akan meningkat. Inilah keuntungan langsung dari perdagangan internasional. Lalu, bagaimanakah dengan manfaat yang tidak langsung dari perdagangan internasional? Dengan meluasnya pasar dan cakupan spesialisasinya, perdagangan internasional akan mendorong lebih banyak pemakaian mesin, mendorong penemuan dan pembaharuan, meningkatkan produktivitas buruh, menurunkan biaya, dan membawa ke arah pembangunan ekonomi. Perdagangan luar negeri memperkenalkan kepada rakyat produk-produk baru yang menarik, serta mendorong mereka untuk bekerja lebih giat, menabung, dan menghimpun modal dari perluasan atas keinginan-keinginan yang baru. Ia juga mengundang pemasukan modal luar negeri dan membangkitkan gagasan baru, kemampuan teknis, keterampilan, bakat-bakat manajer, dan kewirausahaan. Dan akhirnya akan mendorong persaingan yang sehat dan mencegah monopoli yang tidak efisien. Kebijaksanaan perdagangan dan pembangunan ekonomi. Kebijaksanaan perdagangan memainkan bagian penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara berkembang. Kebijaksanaan perdagangan dapat didefinisikan sebagai kebijakan yang dapat menopang percepatan laju pembangunan ekonomi dengan: yang pertama, memungkinkan negara terbelakang memperoleh bagian yang lebih besar dari manfaat perdagangan. Yang kedua, meningkatkan laju pembentukan modal. 3. Meningkatkan industrialisasi. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan neraca pembayaran. F. Langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran. Kesenjangan antara impor dan ekspor dapat dijembatani dengan meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Untuk tujuan ini, pengawasan pemerintah yang menyeluruh terhadap kebijakan ekspor dan impor adalah penting dalam rangka mendorong ekspor sampai tingkat yang maksimal dan menurunkan impor sampai tingkat yang minimum yang diperlukan. Yang pertama, peningkatan ekspor. Peningkatan ekspor sangat diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan neraca pembayaran. Sebagai langkah pertama, hal yang harus dilakukan dalam penelitian yang mendalam terhadap komoditi di negara-negara maju. Atas penelitian ini, produksi komoditi yang berkemampuan ekspor harus ditingkatkan. Kemudian barang-barang ekspor yang akan ditingkatkan itu juga harus dipilah-pilah. Mana yang lebih baik produk mana yang harus ditingkatkan atau produk mana yang harus dikurangi. Metode lain yang cocok untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran adalah substitusi impor. Strateginya adalah mengurangi impor barang konsumsi dan memproduksinya sendiri di dalam negeri. Dan oleh karena itu, konsumsi barang impor juga berkurang. Selesai sudah materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan seperti biasa, persiapkan kertas dan alat tulis saudara, dan kita akan memulai kuis.
Bahan kuis akan di-share di e-learning kampus. See you. Assalamualaikum.